Selalu akan ada duka dalam setiap suka. Ada bahagia setelah susah, ada hal sulit dan rumit dalam setiap mudah. Tidak semua dalam pikiran terjadi sesuai rencana. Sebagai manusia, kita hanya bisa menerima, karena dunia tidak berputar hanya untuk kita saja. Halo teman-teman, kita udah di day 2. Tujuan kita kali ini ke Coban Sri Kandi. Dan sekarang jam sudah menunjukkan 6.22. Semoga ada hal-hal baik di jalan ya. Semoga tidak ada rintangan dan apapun sampai tujuan sana. Oke. Oke teman-teman, kita baru nyampe di tempat. Baru jam 8-an udah nyampe. Untuk perjalanan dari ke sini lumayan lah, cuaca lagi mendukung. Lagi mendukung ya, lagi cerah banget nih. Lagi cerah banget. Dan kalau untuk tiket masuknya itu per orang 15.000. Terus kalau untuk parkir motor sekitar 3.000 ya kak? 3.000. Iya kan? Tapi sangat worth it. Cakep ya. Dan untuk aksesnya tuh nggak ada yang trekking yang bebaton. Nggak seseram kemarin sih, nggak seseram di Sumber Pitu waktu itu. Kenapa? Worth it. Dan fasilitasnya cukup membadai ya. Udah aman sih. Ada camp juga. Jadi buat kalian kalau misal dia lagi mau camp sama keluarga, mau family time atau quality time, recommended sih kataku. Terus ini lagi nunggu ya. Iya, lagi Kita nunggu apa nih? Nunggu masuk. makan ya. Nunggu makan. Ya, sorry ya guys, teman-teman. Ini gara-gara Kak Denil nih. Oke, jadi kita lagi nunggu warungnya buka, terus kita mau melanjutkan trekking kita untuk melanjutkan misi kita yang kedua, yaitu mengambil Sumber mata air yang 10 salah satunya yang ada di Coban Sri Kandi. betul. Oh iya. Kira-kira botolnya di mana ya? Kita simpan di mana ya, Kak? Cari apa, Bos? Wah, ini dia botolnya. Jadi akhirnya kita memutuskan buat beli mie dulu karena warungnya belum buka. Dan kita makannya di Coban Sri Kandinya. Ayo, Kak. Ayo. Aku ingat kata-kata pendaki yang legend itu dia yang pakai kain flanel. Menanglah bangku. Kenapa dikasih nama Coban Sri Kandi, Pak? Oh, dulunya gini, ada apa ya, seseorang itu maksudnya mengunjungi situ, Iya. namanya Sri Kandi yang paling dulu itu. Oh, yang awal masuk sini. Ya, awal mulanya gitu, maunya mau
kira-kira mau apa ya? Apa mau gimana itu tadi. Dulunya itu namanya Sri Kandi. Jadi disebutkan Coban Sri Kandi. Ya. Walah, soalnya saya baca-baca ini nggak ada asal-usulnya gitu katanya Oh Pak. itu, Mbak. Dan kalau Sanusi itu awalnya namanya Bapak Sanusi yang ngelola di apa ya di sekitar. Yang ngelola wilayah sumbernya itu, cobannya itu. Namanya Pak Sanusi. Oh alah. Awalnya Bapaknya. Yang satunya, yang Cinde itu Pak? Nah, Cinde ini dulunya itu kata Mbah Buyut kita. Itu ada apa ya? Selendang di situ. Dulunya katanya. Tapi saya hanya cerita saja ya. Itu dulunya itu cerita orang yang sesepuh dulu. Itu ada selendangnya namanya itu nama selendang itu kalau Cinde. orang bilang Cinde itu namanya. Oh, nama selendangnya itu. Jadi Walah. seperti kalau di apa ya? Kalau di orang sini kan nggak bisa menjelaskan orang sekarang ya. Seperti jumput itu loh, seperti apa ya? Iya, selendang yang diginiin Pak. Oh itu, iya. Itu namanya Cinde. Itu awal-awalnya gitu. Yang baru-baru ini tahun sekitar 18 sampai 19 itu di tangga sebelah itu buka juga ikut buka itu namanya dinamakan Coban Jodoh. Oh Jadi iya. sebetulnya aslinya Cinde ya kalau dari sini yang tangga sebelah itu ikut membuat jalan menuju Coban Cinde namanya dinamakan Coban Jodoh. Coban Jodoh. Kalau dari Kadirjo itu Kok Dolawang. artinya jodoh itu apa Pak? Mungkin di situ kan buat nama sendiri kan jalan jadi satu. Itu dinamakan jodoh gitu. Oh Dan iya. biar apa ya biar punya nama sendiri lah. Kasih banyak ya. Sama-sama. Iya Terima sama-sama. kasih Pak. Tetes bening, Coban Sri Kandi. Oke, jadi kita udah beli makanannya juga. Jadi kita beli mie dan kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk menyelesaikan misi kedua kita, yaitu mengambil air di Coban Sri Kandi. Ayo kita langsung ke tempatnya. Yuk. Terima kasih. Oh ya teman-teman, untuk trekking ke menuju ke Coban Sri Kandi ini untuk treknya nggak begitu licin ya, karena kemarin itu hujan. Cuman sekarang ini cuacanya panas, nah, sehingga nanti ini udah kering. Katanya kalau bapak tadi yang di pintu loket, kalau hujan katanya licin di sini. Hati-hati ya guys, ini tangganya maksimal dilewatin 2 orang. Jadi bentar, aku duluan. Hati-hati ya. Rada licin soalnya. Apa ngambil gitu? Iya, maksudnya ya kayak Kagak bawa boleh. Kagak boleh ngambil sembarangan. Ya Allah, aku kembaliin. Jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak. Jejak. Oke, kita sudah sampai di sungai pertama. Tinggal 1 sungai lagi buat sampai ke Coban Sri Kandinya. Oh ya, Nanti terus itu ya. untuk melintasi trekkingnya ada talinya ya. Mungkin bisa Aman lah ya. Ini kita terjun payung atau? Nggak harus ngikutin talinya ini, Kak. Gini. Tak kira terjun payung. Manjat. Tapi ternyata sungainya tidak terlalu deras ya. Iya. Karena tidak ada cuaca yang kemudian membuat sungai ini mengalir begitu deras. Oke, teh. Sehingga mungkin kita melewatinya akan
keren ya. Iya, bagus banget. Bukannya ini yang tadi kelihatan dari atas gitu, Bu? Bukan. Bener nih. Cinde. Berarti ini cobaan apa namanya? Cobaan Sanusi. Wah. Kalau cobaan Cinde itu bentuknya agak kayak selendang gitu loh. Makanya kenapa dia dikasih nama Cinde. Oke, kita sudah melewati cobaan Sanusi. Selangkah lagi kita akan menuju cobaan Sri Kandi untuk mengambil 10 mata air, salah satunya yang ada di cobaan Sri Kandi. Gimana perjalanannya? Lumayan ya. Lumayan. Ini hati-hati kalau ngelewatin sini, apalagi musim hujan, itu cukup sangat licin banget pokoknya. Tapi suasananya memang cukup syahdu ya. Benar, menyatu banget gak sih dengan alam? Ini harusnya kamera dipegang sama Mia karena dia takut jatuh. Jalannya lumayan licin soalnya. Karena kita akan melewati sungai kedua. Oh iya teman-teman, sekarang kayak udah kedengeran ya tanda-tanda ada suara air terjun yang jatuh. Harus hati-hati ya. Nah, kita udah sampai ke cobaan Sri Kandinya. Dan ini dia keindahan cobaan Sri Kandi. Ternyata sudah sampai. Tinggal kita mau ngapain? Mau ngambil airnya. Ini alirannya cukup deras banget. Nanti kita buktikan kita berhasil atau enggaknya ngambil air di bawah aliran air terjun itu. Halo guys, kita melewati sungai lagi. Ini sisi terakhir guys, kita mengambil air. Ayo deh. Halo Mia. Siap, aman ya. Din, naik kemana? Sangat keras sekali guys. Ayo naik. Banget ke kitanya. Jadi kalau mau melewati itu tuh nggak mudah sebenarnya. Jadi tetap hati-hati guys. Hati-hati. Halo guys, kita sudah menyelesaikan berkat Mas Dewi guys. Ya menggigil. Airnya kenceng banget ya. Kalau tadi ada agak burang-burang gitu itu karena percikan-percikan air terjunnya sehingga menjadi embun. Oke. Sampai berjumpa di air yang ketiga. Makasih guys. Mia. Jelasin kenapa drone-nya nggak bisa ke atas. Jadi drone-nya nggak bisa naik ke atas soalnya di sekeliling kita banyak tumbuhan ya guys. Jadi Batuan. bener. Daripada harus nanti ada hal yang gak inginkan terjadi, mending wes cukup di tengah-tengah aja. Yang penting kita udah dapet view-nya. Oke, kita sudah melewati sungai kedua. Gimana perasaannya semua? Gimana perasaannya? Di balik tawa yang tampak, peristiwa buruk terjadi. Langkah kami sempat hening.
sebab satu pikiran sedang tak karuan, dan yang lain ikut merasakan. Bebatuan membuat kami diam 1000 bahasa. Peristiwa buruk mungkin membawa kita pada trauma. Belajar dan menjadikannya pengalaman adalah jalan. Karena itu satu kejadian, bukan seluruh kehidupan. Maka berhenti dan meratapi bukan pilihan. Saya bukan Birsa Besari atau tim Atap Negeri, tapi melaporkan dari Serpihan Semesta. Tetes Bening Coba Sri Kandi.